Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Biologi dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah keselamatan kerja di Laboratorium 1. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Lailia Nurrohmah dan teman saya Afik Nisa Nuriski dan juga Neti Sulistiawati. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengertian keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja, alat dan bahan penyebab kecelakaan di laboratorium, tata tertib bekerja di laboratorium, dan perbedaan hazard dan accident. Yang pertama adalah pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium adalah upaya pencegahan dan pertolongan terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh desain, sistem, proses, dan kegiatan di lab. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya, yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta, benda, peralatan maupun korban jiwa yang terjadi dalam suatu proses kerja. Dalam sistem pengelolaan laboratorium terdapat beberapa aspek diantaranya pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan pengelolaan pelayanan akademik, pengelolaan keuangan, dan terdapat satu aspek yang harus diperhatikan dilaksanakan oleh laboratorium yaitu sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 menurut Purnomo dan Saputro 2016. Selanjutnya adalah tujuan keselamatan kerja. Penerapan manajemen K3 mempunyai tujuan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengelola dan penggunaan baik mahasiswa maupun dosen dalam melakukan kegiatan praktikum maupun penelitian di laboratorium. Tujuannya diantaranya adalah 1. Orang yang bekerja di laboratorium dalam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan terjamin. 2. Resiko terganggunya kesehatan dapat mencegah orang lain terkena resiko akibat kegiatan di laboratorium. 3. Penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun terkontrol. 4. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara dapat dikontrol, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga ada alat dan bahan penyebab kecelakaan di laboratorium. Sumber-sumber bahaya dalam laboratorium. Yang pertama ada bahan-bahan kimia yang berbahaya yang perlu kita kenal, jenis, sifat, cara penanganan, dan cara penyimpanannya. Contohnya, bahan kimia beracun, mudah terbakar, eksplosif, dan sebagainya. 2. Teknik percobaan yang meliputi pencampuran bahan distilasi, ekstraksi reaksi kimia, dan sebagainya. Yang ketiga ada sarana laboratorium yakni gas, listrik, air, dan sebagainya. Bahan kimia. Bahan kimia laboratorium termasuk agen penyebab kanker atau karsinogen, toksin, misalnya, yang mempengaruhi hati, ginjal, dan sistem saraf, iritan, korosif, sensitizer, dan juga agen yang bekerja pada sistem darah atau merusak paru-paru, kulit, mata, atau selaput lendir. Wadah dalam bahan kimia harus jelas dalam pemberian label, yang harus memenuhi persyaratan perlabelan, dan laboratorium melarang menggunakan dan menyimpan zat berbahaya di laboratorium tanpa label yang jelas. Berikut merupakan kategori bahan kimia di laboratorium. Ada yang beracun, mudah terbakar, pelarut halogen, oksidan, padatan mudah terbakar, asam korosif, alkali korosif, padatan korosif, dan bahan-bahan yang menyebabkan iritasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada gas. Nah, gas ini jika konsentrasinya meningkat di udara itu sangat berbahaya ya, apalagi gas beracun. Nah, untuk itu ventilasi di laboratorium harus cukup dan tersedianya lemari asam lengkap dengan exhaust fan-nya. Gas ataupun bahan kimia beracun laboratorium dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara ya, antara lain seperti tertelan, terhirup, ataupun karena kontak dengan kulit. Lalu ada listrik. Nah, kecelakaan di laboratorium akibat listrik misalnya
akibat pemasangan instalasi listrik yang salah, kemudian penggunaan listrik AC atau DC, dan alat perlu 110 volt atau 220 volt, adanya kabel yang rusak atau terkelupas, dan yang terakhir ada penggunaan stiker, saklar atau adaptor yang tidak tepat. Lanjut, api. Nah, api ini merupakan hasil dari ketiga faktor yang diperlukan dalam pembakaran, seperti bahan bakar, kalor, dan oksigen. Nah, bahan bakar dapat berbentuk padat, cair atau gas. Oksigen terdapat di udara, dan kalor atau panas bervariasi tergantung pada bahan bakar. Nah, tipe dari api itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Tipe A untuk bahan mudah terbakar, tipe B untuk cairan mudah terbakar, dan tipe C untuk listrik. Lalu selain api ada juga bahan-bahan biologi yang sering digunakan dalam industri maupun dalam skala laboratorium, seperti ada bakteri, jamur, virus, dan parasit. Nah, pada golongan ini bukan hanya organisme saja, tetapi juga semua bahan biokimia, termasuk di dalamnya gula sederhana, asam amino, dan substrat yang digunakan dalam proses industri. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tata tertib bekerja di laboratorium. Nah, untuk aturan umum sendiri, yaitu yang pertama ada orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Tiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, air-solver, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. 5. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat. Kemudian yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktikkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Hal ini juga berlaku untuk laboran dan kepala laboratorium. Kemudian yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara saat bekerja di laboratorium ataupun seperti berkelakar atau lelucon lainnya. Kemudian 9, jauhkan alat-alat yang tak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Lanjut, untuk peraturan keselamatan kerja ada beberapa banyak ya, ini di salah satunya pertama, bersikap tanggung jawab di dalam laboratorium, itu penting ya teman-teman. Kemudian yang kedua, diikuti semua peraturan tertulis ataupun tidak tertulis dengan baik. Kemudian yang ketiga, jangan pernah bekerja sendirian di dalam laboratorium. Keempat, ketika memasuki ruangan, jangan menyentuh peralatan, bahan kimia, atau material lainnya di daerah laboratorium sampai teman-teman diperbolehkan. Kemudian yang kelima, lakukan percobaan yang sudah diizinkan oleh dosen. Ikuti semua langkah percobaan dengan hati-hati. Kemudian yang keenam, dilarang makan, minum, atau mengunyah permen karet di dalam laboratorium. Dilarang juga menggunakan peralatan gelas sebagai wadah makanan atau minuman. Ketujuh, siapkan diri untuk melakukan pekerjaan di dalam laboratorium. Kemudian yang kedelapan, selalu bekerja di daerah yang berventilasi baik. Kemudian yang kesembilan, perhatikan praktik pemeliharaan yang baik. Kesepuluh, waspada dan bekerja dengan hati-hati setiap saat ketika berada di dalam laboratorium. 11, buang semua sisa bahan kimia dengan baik. 12, label dan instruksi peralatan harus dibaca dengan seksama sebelum penggunaan. 13, jauhkan tangan dari wajah, mata, mulut, dan tubuh ketika menggunakan bahan kimia atau peralatan laboratorium. Cuci tangan dengan sabun dan air setelah melakukan semua percobaan. 14, percobaan harus dipantau pribadi setiap saat. Jangan berkeliaran di dalam ruangan, mengganggu mahasiswa lain, mengejutkan mahasiswa lain, ataupun mengganggu percobaan mahasiswa lain. 15, lokasi dan prosedur operasi peralatan keamanan harus diketahui, termasuk
termasuk P3K dan pemadam kebakaran. Lokasi alarm kebakaran dan pintu darurat juga harus diketahui. Ke-16, tindakan yang harus dilakukan jika ada latihan kebakaran selama bekerja di laboratorium harus diketahui wadah, bahan harus ditutup, dan semua peralatan listrik dimatikan. Nah, kemudian ada pakaian. Untuk peraturan pakaian di dalam laboratorium itu, yang pertama, setiap saat bahan kimia, panas, atau peralatan gelas digunakan, mahasiswa harus menggunakan safety goggles. Tidak ada pengecualian untuk peraturan ini ya teman-teman. Yang kedua juga ada lensa kontak dilarang dipakai ketika di dalam laboratorium. Ketiga, gunakan pakaian yang layak selama berada di dalam laboratorium. Rambut yang panjang, perhiasan yang menjuntai, serta pakaian yang terlalu longgar berbahaya digunakan ketika berada di dalam laboratorium. Rambut yang panjang harus diikat. Kemudian perhiasan yang menjuntai serta pakaian yang longgar harus diamankan. Sepatu harus menutupi kaki sepenuhnya. Tidak ada sandal yang diizinkan selama bekerja di laboratorium. Yang keempat, memakai jas laboratorium atau baju luar yang harus dipakai selama percobaan laboratorium. Kemudian ada kecelakaan dan luka. Nah, apa saja itu? Yang pertama, laporkan semua kecelakaan, termasuk bahan tumpah, peralatan rusak, dan lain-lain atau luka, baik itu teriris atau terbakar, kepada dosen secepatnya. Tidak peduli seberapa kecil kecelakaan itu atau luka itu, dan jangan panik. Ya, kemudian yang kedua ada jika teman-teman atau partner terluka, panggil dosen secepatnya untuk menarik perhatian dosen. Jangan panik juga ya. Kemudian yang ketiga, jika bahan kimia mengenai mata atau kulit teman-teman, secepatnya dicuci dengan air mengalir selama minimal 20 menit. Panggil dosen secepatnya untuk menarik perhatian dosen. Nah, kemudian ada penanganan bahan kimia. Yang pertama, semua bahan kimia di dalam laboratorium dianggap berbahaya. Hindari penanganan bahan kimia dengan tangan. Selalu menggunakan pinset ketika melakukan pengamatan. Jaga jarak minimal 30 cm dari spesimen. Jangan memakan atau mencium bahan kimia apapun. Kedua, periksa label nama pada semua botol bahan kimia 2 kali sebelum memindahkan isi botol tersebut. Ambil bahan kimia secukupnya. Yang ketiga, jangan pernah mengembalikan bahan kimia yang tidak terpakai ke dalam botol penyimpanan. Dan yang keempat, jangan pernah memindahkan bahan kimia atau material lainnya dari daerah laboratorium. Pemanasan bahan kimia. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemanasan bahan kimia yaitu 1. Dilarang menggunakan pemanas sendiri. Jaga supaya rambut, pakaian, dan tangan berada pada jarak aman dari pemanas setiap saat. Penggunaan pemanas hanya dibolehkan ketika berada dalam pengawasan dosen. Yang kedua, peralatan gelas yang digunakan untuk pemanasan akan tetap panas untuk waktu yang lama. Peralatan gelas tersebut harus disimpan pada tempat khusus untuk menurunkan temperaturnya dan diangkat dengan hati-hati. Gunakan juga penjepit atau sarung tangan pelindung jika diperlukan. 3. Jangan pernah melihat ke dalam wadah yang sedang dipanaskan. 4. Dilarang meletakkan peralatan yang panas di meja laboratorium. Selalu gunakan tatakan dan biarkan peralatan yang panas untuk waktu yang lama sampai dingin sebelum menyentuh peralatan tersebut. Selanjutnya, poin yang kelima, ada perbedaan hazard dan accident. Hazard sendiri adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian. Kerugian ini meliputi pada gangguan kesehatan dan cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area atau tempat kerja, produk atau lingkungan, kerugian pada proses produksi, atau kerusakan-kerusakan lainnya. Klasifikasi hazard dibagi menjadi 2, menurut Kollurus 1996. Yang pertama, hazard keselamatan. Dan yang kedua, hazard kesehatan. Yang pertama, hazard keselamatan.
Ini memiliki ciri-ciri yaitu konsekuensinya berupa kecelakaan, cedera, dan biasanya efek dari bahaya keselamatan adalah langsung terlihat pada saat terjadi. Adapun jenis hazard keselamatan adalah hazard mekanik, hazard elektrik, kebakaran, dan peledakan. Yang kedua, hazard kesehatan. Ciri-cirinya yaitu bersifat kronis, konsekuensinya terpapar. Adapun jenis hazard kesehatan yaitu hazard fisik berupa temperatur ekstrim, kelembapan, kebisingan, getaran, dan lain-lain. Hazard kimia berupa oksidasi karsinogenik, korosif, flammability. Kemudian hazard biologis berupa virus, bakteri, jamur. Kemudian hazard ergonomi berupa tata letak, desain pekerjaan, manual handling. Kemudian hazard psikososial berupa stres kerja, waktu kerja berlebihan, kurangnya waktu untuk istirahat. Secara keseluruhan, hazard dibedakan menjadi 7 menurut Hendra 2006. Yang pertama, hazard fisik, bentuknya berupa radiasi, kebisingan, temperatur, ekstrim, pencahayaan, getaran. Yang kedua, hazard kimia, bentuknya berupa gas beracun, bahan mudah meledak dan terbakar, bahan beracun, dan bahan-bahan yang korosif. Yang ketiga, hazard biologis. Hazard ini seluruhnya berasal dari makhluk hidup dan berdampak pada kesehatan berupa jamur, bakteri, dan virus. Yang keempat, hazard ergonomik yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara desain pekerja dan pekerja yang dilakukan secara berulang. Yang kelima, hazard mekanis. Ini ditimbulkan dari benda yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti terpotong, tergores, dan tersayat. Yang keenam, hazard listrik yang ditimbulkan dari arus listrik pendek, listrik statis. Yang ketujuh, hazard psikososial. Ini berupa stres, kekerasan di tempat kerja, waktu kerja yang padat, dan kurangnya waktu istirahat. Yang selanjutnya, pengendalian dari hazard berdasarkan hierarki. Pengendalian hazard dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengendalian secara engineering. Yang kedua, pengendalian secara administratif. Dan yang ketiga, pengendalian dengan memakai alat pelindung diri. Yang pertama, pengendalian secara engineering. Pengendaliannya dengan cara langsung menangani mesin atau objek yang terkait yang diduga sebagai sumber potensi hazard. Yang kedua, pengendalian secara administratif dengan cara mengelola sistem yang ada untuk menurunkan waktu kontak pekerja dengan hazard. Yang ketiga, pengendalian dengan memakai alat pelindung diri. Pengendalian hazard dengan melindungi pekerja atau subjek-subjek yang terkait yang diduga terancam hazard tersebut. Namun, cara demikian merupakan salah satu alternatif terakhir ketika kedua pengendalian hazard tersebut di atas sudah dilaksanakan dan pengendalian dengan menggunakan APD masih dianggap perlu untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya, accident. Accident adalah kejadian yang merupakan hasil dari serangkaian kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tak terkendalikan, tak terduga, yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian, baik materi maupun non-materi. Baik yang menimpa diri manusia, benda-benda fisik berupa kekayaan atau aset, lingkungan hidup, dan masyarakat luas. Menurut Satria 2005, penyebab accident dapat dibagi menjadi beberapa kategori.
Yang pertama, penyebab langsung, di mana ia sangat dekat hubungannya dengan eksiden tersebut. Yang kedua, penyebab tidak langsung, dan yang ketiga, penyebab dasar. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja di laboratorium adalah upaya pencegahan dan pertolongan terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh desain, sistem, proses, dan kegiatan di laboratorium. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan kerugian, baik waktu, harta benda, peralatan maupun korban jiwa yang terjadi dalam suatu proses kerja. Penerapan manajemen K3 bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan para pengelola dan pengguna, baik mahasiswa maupun dosen dalam melakukan kegiatan praktikum maupun penelitian di laboratorium. Laboratorium banyak menggunakan bahan yang berpotensi bahaya, seperti bahan kimia, bahan radioaktif, dan agen biologis menular. Hazard adalah sesuatu yang menimbulkan kerugian, gangguan kesehatan atau cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area atau tempat kerja, produk atau lingkungan, kerugian pada proses produksi, ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Accident adalah hasil dari serangkaian kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tak terkendalikan, tak terduga yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian, baik materi maupun non-materi, yang menimbulkan diri manusia, benda-benda fisik berupa kekayaan atau aset, lingkungan hidup, dan masyarakat luas. Ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk mencari materi keselamatan kerja di laboratorium 1. Sekian pemaparan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.